Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Winda Hidayatul Habibah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada praktek pembelajaran mata pelajaran biologi. Materi tentang gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi, kelas 11. Berikut video yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Halo. Selamat siang semuanya. Siang. Oke. Ini pada sedikitan pada kemana? Kita mulai dulu aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Aduh, menjelang siang, menjelang sore gini, pada lesu tetap semangat ya. Semangat. Udah pada makan siang? Sudah. Sudah. Nggak ketinggalan sholat zuhur yang buat muslim? Udah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu ya. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran biologi. Udah siap belajar dengan biologi? Siap. Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan, siapa di sini yang memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Esi, Daniel. Terus siapa lagi? Oke, berarti yang tidak hadir hari ini cuman Esi, Ferdi, dan juga Daniel. Oke. Ibu ada pretest untuk kalian. Sampai mana kalian mencari informasi tentang sistem ekskresi? Ini ada, Ibu ada link, silakan kalian kerjakan. Udah ada di grup? Udah. Silakan kerjakan. Udah semuanya? Udah. Baik, terima kasih yang udah mengerjakan pretest dari Ibu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Di sini ada 7 warna urin. Menurut kalian kira-kira warna urin yang normal itu ada di nomor berapa? Yang baik yang mana? 1, 2, 3 atau 7? Kira-kira urin yang dikatakan apa? Dikatakan yang sehat, orang yang sehat. Urin yang sehat itu yang kayak gimana sih? 1, 2. 2. 1 dan juga 2, benar? Semoga. Ya, betul. 1 dan juga 2. Semakin pekat, semakin sangat dehidrasi. Pernah nggak kalian ketika lagi puasa, air kencingnya warna apa?
Hmm? Agak pekat. Kenapa sih bisa pekat kayak gitu? Karena kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan ada di poin berapa? Mulai dari 4 sampai Ya, like dehidrasi sampai ke dehidrasi. Semakin pekat berarti kekurangan cairannya semakin parah ya. Gitu. Yang normal itu ada di nomor 1 dan juga 2. Ya. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yaitu untuk di mana peserta didik dapat menganalisis masalah mengenai gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi pada manusia melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi pada manusia melalui studi kasus dan diskusi kelompok dengan tepat. Nah, gangguan sistem ekskresi pada manusia dapat mengalami gangguan dan juga kelainan. Penyebabnya adalah dapat karena berbagai hal. Contohnya, ini ada gagal ginjal, ya. Kemudian ada penyakit kuning, ada jerawat, ada TBC. Contohnya jerawat, faktor penyebabnya apa sih jerawat itu? Dari makanan, kemudian apa lagi? Dari polusi, dari skincare, apa lagi? Dari hormonal, itu kan bisa timbulnya jerawat. Biasanya kan cewek-cewek kalau udah jerawatan suka suka geram gitu. Apalagi kalau udah mateng, pengen cepet-cepet, pengennya dipijit gitu. Kemudian ada TBC. TBC itu karena terinfeksinya bakteri. Nama bakterinya apa? Mycobacterium tuberculosis. Ya. Oke, di sini Ibu ada video mengenai salah satu kelainan gangguan pada sistem ekskresi. Silakan kalian simak. Pemirsa setia Neuron Channel, pada bulan Oktober 2022 terjadi peningkatan kasus gagal ginjal misterius. Kemenkes dan BPOM memberikan instruksi untuk menghentikan peresepan dan konsumsi sediaan obat sirup karena dicurigai obat ini yang menjadi penyebabnya. Apa sebenarnya gagal ginjal misterius? Dan apa hubungannya dengan obat sirup? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kupas secara tajam, setajam omongan tetangga. BPOM sudah merilis kembali daftar obat sirup yang ditarik dan sudah boleh diresepkan kembali karena aman dari cemaran etilen glikol serta turunannya. Oke, udah disimak videonya? Oke. Di situ ada pertanyaan, kemukakan pandangan kalian terkait kasus gagal ginjal pada video tersebut dan bagian manakah yang menarik untuk didiskusikan? Oke, siapa yang menjawab?
Cung. Oke, silakan Zaki. Jadi gimana Ki? Menurut saya, pandangan dari video ini yang bisa diambil yaitu faktor terbesar GGPA adalah intoksikasi etilen glikol dan turunannya pada obat-obatan. Dan dengan Badan POM dan Kemenkes menarik obat sirup sebagai penanganan darurat, hasil jumlah kasus kematian pun menurun. Oke, ya. Jadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak itu salah satunya karena adanya apa tadi? Etilen glikol yang melebihi ambang batas. Bahkan sampai 50%. Kita kan udah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Oke. Di sini Ibu ada LKPD untuk kalian diskusikan, kalian pecahkan permasalahannya, ya. Silakan perwakilan kelompok untuk men-scan barcode yang ada di depan. Udah. Oke. Udah? Ya. Coba kalian buka, di situ ada 4 jenis warna barcode. Ada kan? Ada. Untuk yang warna merah, barcode yang warna merah itu untuk kelompok 1. Untuk barcode yang warna hijau itu untuk kelompok 2. Barcode yang warna kuning kelompok 3 dan barcode yang warna biru untuk kelompok ungu itu untuk kelompok 4. Di dalamnya itu ada studi kasus berupa artikel dan juga video. Ya, silakan kalian simak semuanya. Kemudian kalau udah dibaca-baca, digali informasinya, dijawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Gimana Teh? Ada kesulitan? Enggak ada. Tentang apa ini? Tentang batu ginjal. Langsung aja diisi di sininya langsung. Ini tentang apa? Oh, diabetes. Oke. Tentang apa, Lisa? Tentang TBC, tuberkulosis. Tentang apa, Ki? Batu empedu. Apa? Sampai berantem gitu diskusinya apa? Kenapa? Ada masalah? Nggak ada. Apa itu TBC? Tuberkulosis. Faktor yang menyebabkan timbulnya gangguan kelainan pada sistem ekspresi pada penyakit yang kalian pecahkan permasalahannya apa? ya, Tadi batu empedu, yang faktor penyebabnya apa? Penyebabnya berarti ya? Iya. penyebab batu tadi. Kenapa Ki? Aduh. Kurang minum air putih.
Ya. Bagaimana pola pengobatannya ya? Coba dibuka lagi artikelnya. Gimana Teh? Oh, udah. Oke. Selanjutnya, nah informasi-informasi yang kalian dapat itu yang udah kalian pecahkan itu permasalahannya, dibuatlah laporan dalam bentuk infografis seperti contoh yang ada di depan ya. Bisa menggunakan Canva. Silakan kalian buka Canva-nya dan buat infografis tentang penyakit pada sistem ekskresi. Dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Coba. Oke. Tambahin gambarnya. Udah? Ngedit apa? Tinggal kesimpulan. Oke. Udah beres infografisnya? Udah, coba Ibu pengen lihat. Oke. Iya, sip, bagus. Oke, kalian udah semuanya bikin laporan dalam bentuk infografisnya? Udah. Karena udah, silahkan infografis yang udah kalian buat, kalian presentasikan di depan teman-temannya, ya, menginformasikan mengenai permasalahan penyakit yang kalian cari solusi yang kalian pecahkan permasalahannya ya, dengan cari apa aja solusinya, kemudian faktor penyebabnya apa aja gitu ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau? Oke, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil infografis yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang batu ginjal. Nah, mungkin di sini kalian udah gak asing dengan kata batu ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perwakilan dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil infografis yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang batu ginjal. Nah, mungkin di sini kalian udah gak asing dengan kata batu ginjal. Apa sih batu ginjal itu? Batu ginjal adalah suatu kondisi yang terbentuknya material keras yang menyerupai batu di dalam ginjal. Material tersebut berasal dari sisa zat-zat limbah yang di dalam darah yang dipisahkan ginjal yang kemudian mengendap dan mengkristal seiring waktu. Penyebab dari batu ginjal: 1. Sering menahan kencing terlalu lama sehingga urin menjadi pekat. 2. Kurang minum air putih sehingga jumlah urin yang dikeluarkan menjadi sedikit. 3. Kadar asam urat atau terlalu banyak mengonsumsi kalsium yang sepenuhnya tidak larut. Kemudian, apa sih gejalanya? Gejalanya yang pertama, menyebabkan nyeri di perut bagian bawah jika batu terdapat di dalam kandung kemih. Yang kedua, perut kita akan terasa kembung. Yang ketiga, kita akan terasa menggigil. Dan yang keempat, kita akan merasa demam. Solusi hidup sehat agar terhindar dari penyakit batu ginjal: 1. Cukupi kebutuhan cairan tubuh. 2. Kurangi asupan garam. 3. Batasi makanan yang kaya oksalat. 4. Kurangi konsumsi protein hewani. 5. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, bagaimana sih cara pengobatannya? Cara pengobatannya yang pertama, jika batu masih tergolong kecil atau sedang, cukup dengan meminum air putih saja sesuai takaran yang disarankan. Yang kedua, operasi akan dilakukan jika batu berukuran lebih besar sehingga menyumbat saluran kemih pasien. Cara pencegahan batu ginjal: 1. Minum cukup air putih setiap hari. 2. Membatasi konsumsi makanan, minuman, atau suplemen yang mengandung zat-zat yang berpotensi menyebabkan terbentuknya batu ginjal. 3. Mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Terus di sini juga ada penyembuhan batu ginjal menggunakan teknologi. 1. Penyembuhan batu ginjal menggunakan teknologi ureteroskopi. Metode ini menggunakan alat panjang seperti tabung dengan lensa mata yang disebut urestekop untuk menemukan kristal pada penyakit batu ginjal. Yang kedua, ada teknologi shockwave lithotripsy atau SOL. Melalui metode ini, gelombang kejut difokuskan pada batu di ginjal menggunakan sinar X atau ultrasound. Nah, jadi kesimpulan dari infografis yang sudah kami presentasikan yaitu bahwa batu ginjal disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi makanan yang kadar asam uratnya tinggi dan kurangnya meminum air putih. Nah, salah satu gejalanya yaitu perut kita akan terasa nyeri di bagian bawah. Nah, cara pencegahannya yaitu dengan cara menerapkan solusi pola hidup sehat dan meminum air putih yang cukup setiap harinya, dan juga membatasi makanan yang kaya oksalat. Sampai di sini ada yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan? Silakan di sini yang mau memberikan tanggapan atau yang bertanya. Izin bertanya, saya dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja makanan yang termasuk kaya oksalat? Jadi makanan yang mengandung banyak oksalat yaitu seperti daun bayam, ubi, teh, coklat, dan semua jenis makanan yang bahan bakunya terbuat dari kedelai. Cukup. Ada lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, cukup sampai di sini aja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih buat Alia yang sudah memberikan pertanyaan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Nabila dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis dan sakit gula adalah penyakit kronik demam konsentrasi gula dalam darah yang tinggi. Nah, apa penyebabnya? 1. Sering mengonsumsi pemanis buatan. 2. Keturunan. 3. Kurang tidur. 4. Malasnya melakukan aktivitas fisik. 5. Sering stres. 6. Kecanduan rokok. 7. Pola makan yang buruk.
sini ada beberapa gejalanya. Gejalanya yaitu salah satunya sering kencing, cepat lapar, sering haus, bisul yang hilang timbul, cepat lelah, impotensi pada pria, gatal di daerah kemaluan wanita, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Teknologi untuk diabetes mellitus itu suntik insulin, hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengontrol kadar gula darah. Komplikasi di sini retinopati diabetik atau disebut juga gangguan mata atau penglihatan. Penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Nefropati diabetik, gangguan ginjal. Pola hidup sehat agar terhindar dari diabetes mellitus yaitu batas jumlah kalori, perhatikan jenis makanan, pilih olahraga yang tepat, banyak minum air putih, tidur yang cukup, dan kontrol stres. Jadi kesimpulan dari infografis tentang diabetes ini adalah penyakit kencing manis atau sakit gula yang disebabkan oleh berlebihannya memakan makanan yang manis dan lemak jenuh. Akibatnya jadi sering kencing, timbulnya bisul, dan cepat lelah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang infografis tersebut. Judulnya gejala tuberkulosis pada anak. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Terus penularannya terhirupnya percik-renik droplet ketika penderita TB batuk, bersin, bicara, tertawa atau bernyanyi. Pencegahannya yaitu vaksin PCG. Pemeriksaannya, pertama, uji tuberkulin Mountox test. 2. Foto ronsen dada. 3. Pemeriksaan dahak. 4. IGRA, yakni pemeriksaan lanjutan gejala TB untuk memeriksa interferon gamma di dalam tubuh. Gejalanya, pertama, batuk lebih dari 2 pekan, tidak sembuh meski anak telah mendapat obat. Kedua, demam lebih 2 pekan tanpa sebab jelas. Ketiga, berat badan turun atau tidak bertambah. Keempat, anak lesu dan tidak seaktif biasanya. Pengobatannya, 1. TB ringan, minum obat selama 6 bulan. TB ekstra, paru berat, TB otak, TB tulang, minum obat selama 12 bulan. Jangan berhenti minum obat meskipun gejala sudah tidak muncul sebelum masa pengobatan selesai. 4. Jika obat tidak diminum sesuai aturan, bakterinya dapat menjadi kebal. Penyakit akan semakin parah, anak pun perlu lebih lama lagi minum obat dan lebih sulit pengobatannya. Jadi kesimpulannya, dari infografis yang telah kami buat, penyakit TBC disebabkan karena Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Hal ini disebabkan kurang akses kesehatan dan tingkat angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. TBC ini dapat dicegah dengan cara vaksin BCG pada anak usia 2 bulan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat tentang batu empedu. Definisi batu empedu sendiri adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya endapan keras di kantung empedu, di mana salah satu pemicunya adalah adanya penumpukan kolesterol. Kolesterol tersebut biasanya bersumber dari makanan sehari-hari yang dikonsumsi tubuh. Adapun penyebab batu empedu yaitu kelebihan berat badan atau obesitas, yang kedua usia produktif atau belum menopause, yang ketiga memiliki riwayat keluarga dengan batu empedu, yang keempat kurang bergerak atau jarang berolahraga, yang kelima makan makanan tinggi lemak, tinggi kolesterol, dan rendah serat, dan yang keenam melakukan diet ekstra yang tidak sehat untuk menurunkan banyak berat badan dalam waktu singkat. Adapun gejalanya yaitu sakit perut,
mual dan muntah, diare kronis, warna urin gelap, tinjau berwarna pucat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farin. Solusi atau pola hidup sehat batu empedu. 1. Kontrol berat badan. 2. Menerapkan pola makan sehat dan seimbang. 3. Olahraga secara teratur. 4. Hindari konsumsi obat tertentu. Penyembuhan dengan teknologi itu ada 3, yaitu 1. SILS atau laparoskopi 1 titik. Yang kedua adalah ESWL. Metode ini pengobatan batu empedu tanpa operasi jika jumlah batunya sedikit dan masih berukuran kecil atau diameter berkurang dari 2 cm. Yang ketiga adalah ERCP. ERCP ini bertujuan untuk menghilangkan batu empedu hingga mengangkat kantong empedu bagi orang yang kondisinya tidak cukup fit untuk menjalani operasi. Kesimpulan dari infografis tersebut adalah batu empedu mengakibatkan kolesterol dan bilirubin di dalam batu empedu. Endapan tersebut terjadi akibat cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebihan yang dihasilkan hati. Dan gejala utama batu empedu adalah nyeri di bagian kanan atas atau tengah perut yang muncul secara tiba-tiba. Cara pencegahannya adalah dengan cara menjaga pola hidup sehat, menghindari makan yang mengandung banyak lemak jenuh, dan menghindari minum minuman yang bersoda. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok terakhir ya. Oke. Jadi dari semua infografis tentang apa tadi, tentang penyakit dan gangguan pada sistem ekskresi itu, semuanya bermulanya gara-gara 1. Karena tidak menerapkan pola hidup sehat, ya. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang berlebihan. Contohnya tadi batu empedu. Kemudian kurangnya minum menyebabkan batu ginjal, ya, dehidrasi. Kemudian karena banyak makanan yang mengandung purin tinggi, jadinya batu ginjal. Terinfeksinya gara-gara bakteri tuberkulosis terjadinya TBC dan diabetes mellitus ya, salah. Oke. Semuanya gara-gara tidak menerapkan pola hidup sehat. Dari semua infografis yang kalian buat udah bagus, keren-keren ya. Terutama untuk yang kelompok yang paling bagus infografisnya itu ada di kelompok Alia. Kasih aplaus untuk kelompok Alia. Ya. Nanti untuk yang kurang-kurangnya kalian tambahin ya di infografisnya. Kalau udah diperbaiki nanti dikirim ke ibu. Ya. Oke. Terima kasih untuk kalian semua ya yang sudah berlelah-lelah, yang sudah bikin infografis yang keren-keren. Dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan, Teh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa akibat atau gangguan pada organ sistem ekskresi. Nah, diantaranya seperti batu ginjal, TBC, diabetes mellitus, dan batu empedu. Nah, faktor dari gangguan-gangguan tersebut yaitu karena adanya terinfeksi oleh virus, bakteri, dan kurangnya menerapkan pola hidup sehat. Contohnya seperti batu ginjal. Nah, batu ginjal itu terbentuk akibat terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi purin. Nah, makanan yang tinggi purin itu seperti jeroan, hati, ikan, sarden, otak, dan kerang. Dan juga kita kurang asupan cairan dalam tubuh, seperti kurang meminum air putih setiap harinya. Cukup. Ya. Terima kasih untuk Manda yang sudah memberikan simpulan pembelajaran untuk kali ini. Selama pembelajaran kita dari awal sampai selesai, ada kendala nggak dalam proses pembuatan contohnya infografis atau mencari informasinya, mengisi LKPD? Ada kendala? Tidak ada. Oke. Jadi selama pembuatan itu kalian happy? Happy. Oke. Kalau gitu, masih tetap happy? Masih ada energi? Kalau gitu, silahkan
kalian untuk mengisi lembar evaluasi dari Ibu, apakah benar kalian sudah paham materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ibu kirim lewat grup ya? Udah ada? Udah? Berapa poinnya? 100. Keren. Udah? Udah. Memuaskan hasilnya? Memuaskan. Ada yang 100? Ya, hampir semuanya 100 ya. Soalnya dilihat dari wajahnya senyum. Beda dengan tadi pas awal pretest wajahnya B aja ya. Oke. Jadi pembelajaran kita kali ini sistem ekskresi bab ini udah selesai sampai gangguan dan kelainan sistem ekskresi. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab baru tentang sistem koordinasi. Silahkan kalian baca-baca dulu, gali dulu informasinya. Nanti kita bahas di minggu pertemuan yang akan datang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.